Coba deh, cek dapur kalian sekarang. Kayaknya ada ya sebotol cairan emas ini di sana. Kelihatannya sih simple, tapi kalian tahu nggak kalau di balik manisnya itu tersimpan cerita ribuan tahun dan keajaiban sains yang, wow, luar biasa? Yuk kita kupas tuntas rahasia madu. Pemanis alami pengganti gula. Itulah yang sering banget kita dengar soal madu. Tapi, apa iya cuma itu? Siap-siap ya, karena kita akan buktikan kalau anggapan itu terlalu sederhana. Jejak madu dalam peradaban kita tuh panjang banget. Bayangin deh, 8.000 tahun sebelum Masehi, manusia purba di Spanyol udah ngegambarin kegiatan berburu madu di dinding gua. Gila kan? Terus, di Mesir kuno, madu itu bukan cuma makanan, tapi juga bahan buat ngawetin mumi. Bahkan di India, madu dianggap suci dalam pengobatan Ayurveda. Jadi, jelas ya, ini bukan sekedar pemanis biasa. Oke, jadi gimana sih caranya cairan emas ini dibuat? Prosesnya tuh bukan cuma soal biologi biasa. Ini udah kayak sihir. Dan para penyihirnya adalah alkemis-alkemis mungil dari alam, yaitu lebah. Prosesnya ini benar-benar bikin takjub. Jadi gini, pertama lebah ngumpulin nektar. Terus di dalam perut khususnya, enzim langsung bekerja ngubah gula. Nah, pas balik ke sarang, ribuan lebah ini bareng-bareng ngepakin sayap, kayak kipas angin raksasa, buat ngurangin kadar air dari nektar itu. Begitu udah kental dan pas, selnya langsung disegel pakai lilin. Benar-benar pabrik alami yang canggih banget. Lihat deh angka ini, 2 juta. Untuk membuat kurang dari setengah kilo madu aja, satu koloni lebah itu harus mampir ke 2 juta bunga. Kebayang nggak kerja keras luar biasa di balik 1 sendok madu yang kita nikmati di pagi hari? Nah, kalau tadi itu kerja tim, sekarang kita lihat usaha individunya. 1 ekor lebah selama hidupnya yang super sibuk itu cuma bisa menghasilkan 1/12 sendok teh madu. Iya, beneran cuma segitu. Jadi, setiap tetesnya itu adalah hasil kerja keras seumur hidup mereka. Oke, kita udah tahu betapa luar biasanya proses pembuatan madu. Sekarang, mari kita cicipi hasilnya. Karena percaya deh, nggak semua madu itu rasanya sama. Rasa, warna, sampai aromanya itu beda-beda banget. Tergantung lebahnya makan di mana, alias bunga apa yang mereka datangi. Gampangnya gini deh, ada 2 jenis utama. Anggap aja ada madu spesialis atau monofloral, di mana lebahnya itu fokus ke 1 jenis bunga aja. Misalnya madu dari bunga kaliandra. Rasanya jadi khas banget kan? Nah yang kedua itu madu gado-gado atau multiflora, dari berbagai macam bunga liar di hutan. Rasanya jadi lebih kompleks, lebih kaya. Di Indonesia aja nih, ragamnya luar biasa. Ada madu kaliandra yang rasanya lembut dan manis, terus ada madu kopi. Ini unik, ada sentuhan pahit dan aroma kopinya kuat banget. Bahkan ada madu pahit bangkai yang sengaja dicari justru karena rasa pahitnya itu, buat obat. Tiap daerah punya cita rasa madunya sendiri-sendiri. Nah, dari proses alami yang super canggih tadi, lahirlah segudang manfaat buat kesehatan. Dan ini bukan cuma kata orang dulu loh, tapi benar-benar didukung sama sains. Yuk kita lihat kekuatan super di setiap tetesnya. Anggap aja madu itu P3K alami di rumah. Butuh imunitas lebih, ada antioksidannya. Perut lagi nggak enak, madu ini jadi makanan buat bakteri baik di usus kita. Butuh energi instan, gula alaminya gampang diserap. Bahkan madu bisa bantu kita tidur lebih nyenyak. Komplit banget kan? Pasti sering dengar kan, kalau batuk, minum madu campur lemon. Ternyata itu bukan mitos loh. Ada penelitian yang nunjukin madu bisa lebih efektif daripada beberapa obat batuk yang kita beli di apotek. Lapisan manisnya itu beneran bisa nenangin tenggorokan yang lagi iritasi. Dan ternyata nggak cuma itu, manfaatnya lebih jauh lagi. Dari bantu jaga kesehatan jantung, mempercepat penyembuhan luka karena sifat antibakterinya, sampai melindungi otak dan bahkan bisa bantu melawan penuaan dini. Satu bahan alami, tapi kekuatannya super banyak. Oke, kita udah tahu semua hal keren soal madu. Sekarang pertanyaan paling penting nih, gimana cara paling gampang buat nikmatin semua manfaatnya setiap hari? Salah satu cara paling klasik dan efektif, madu lemon hangat. Nah, ini kuncinya ya, pakai air hangat bukan air panas mendidih. Kenapa? Biar semua nutrisi dan enzim baik di madu nggak rusak. Ini tuh ritual pagi yang sempurna buat membangunkan sistem pencernaan kita. Tapi tunggu dulu, karena madu enak dan banyak manfaatnya, kadang kita jadi pengen minum terus kan? Nah, pertanyaannya, seberapa banyak sih takaran yang pas? Aturannya simpel aja. Buat kita yang dewasa, 1-2 sendok makan sehari itu udah cukup. Buat anak-anak di atas 1 tahun, cukup 1-2 sendok teh. Nah, ini yang paling penting. Tolong diingat.
jangan pernah kasih madu ke bayi di bawah 1 tahun. Ini bukan soal alergi ya, tapi ada risiko bakteri yang bahaya banget buat sistem pencernaan mereka yang belum sempurna. Dan ternyata, keajaiban madu itu nggak cuma buat diminum loh, bisa juga buat rahasia kecantikan alami. Sifatnya yang bisa narik kelembapan dan antibakteri itu bikin madu oke banget buat masker wajah. Bantu ngeredain jerawat, bahkan bisa dicampur sama minyak kelapa buat jadi kondisioner rambut biar makin berkilau. Jadi, lain kali kalau kalian pegang sebotol madu, coba deh ingat ini. Di tangan kalian itu ada saripati dari 2 juta bunga dan kerja keras seumur hidup seekor lebah. Ini bukan sekedar pemanis, ini adalah keajaiban alam yang dikemas dalam botol. Pertanyaannya, setelah tahu semua ini, apa kalian masih akan melihat sesendok madu dengan cara yang sama lagi?